Halo, mau makan ya sambil baca buku. Halo semuanya, saya Muhammad Nur. Balik lagi dengan saya. Nah, sekaligus saya mau menceritakan buku yang telah saya baca, yaitu buku karya Bunda Arsaningsih yang berjudul Daily Soul Reflection. Kita makan dulu ya, sambil saya cerita-cerita nih apa aja yang ada. Makan buku karya Bunda Arsaningsih ini terdiri dari 3 chapter. Ada chapter 1, chapter 2, dan chapter ketiga. Nah, masing-masing buku ini menceritakan kiat-kiat ya, sebenarnya kiat-kiat motivasi untuk kita semua. Buku ini juga kayak apa ya, memberikan refleksi buat kita bagaimana cara kita menghandle perasaan kita, dan tentu saja buat kita tuh menjadi lebih percaya diri lagi dan percaya bahwasannya Tuhan Allah itu adil. Pertama kali saya baca buku ini sebenarnya saya kurang tertarik ya, karena buku ini ya cuma sebatas motivasi saja, tapi setelah saya baca ketiga buku ini tentunya yang buat saya tuh menjadi lebih percaya diri lagi dan semangat dalam menjalankan kehidupan ini. Apalagi di chapter pertamanya saya udah ditandain di buku yang paling menarik, yaitu di halaman 54. Di sini pembahasannya jujur kepada diri sendiri berarti tahu kekurangan yang dimiliki sehingga dapat berupaya menyadari kekurangan dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Lewat kejujuran, kita dapat mengetahui kelebihan yang ada di diri dan bisa menguatkan potensi yang ada untuk memperkuat kepercayaan diri. Kita akan mampu mengetahui sampai di manakah kemampuan diri kita ini. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Kenapa bagi saya ini bagus? Kayak saya tuh kurang percaya diri dalam kemampuan saya menjalankan sebuah kehidupan, dimana saya merupakan seorang perintis, bukan pewaris, yang membuat saya tuh menjadi kok mereka bisa ya. Namun ya tentu saja hal itu juga membuat saya menjadi termotivasi dengan membaca buku ini. Jadi yang tadi saya pendem yang membuat saya menjadi lebih ya gimana ya, tapi ya semua itu bisa. Kekurangan saya itu merupakan bisa jadi merupakan kelebihan di masa yang akan datang. Supaya di chapter ini, buku yang saya barusan baca ini, tentunya kita ya jadi orang itu harus percaya diri ya, dan tentunya kita harus jujur, karena kalau misalkan kita jujur kita akan menunjukkan potensi-potensi yang ada di diri kita. Itu sih yang membuat saya semangat sampai di sini karena membaca buku di chapter ini. Untuk chapter dan 2 dan 3 ada lagi, saya akan makan dulu ya. Saya makan pakai rendang saya beli di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Saya pikirnya itu daging kurban karena baru minggu lalu itu kurban, tapi insya Allah enggak ya, karena kan Padang yang ramai soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya buku ini saya baca bukan dari sebuah keinginan untuk mau membaca, bukan. Tapi saya disuruh sama atasan saya, Mas Pandu, dimana kita harus menyampaikan apa yang intisari dari buku ini kepada teman-teman kami, bukan motivasi kepada teman-teman kami melalui kejar ya, kelompok belajar.
awalnya pun juga dari sebelum baca buku ini pun juga saya kayak ngerasa hidup tuh apa, mengingat tahun 2017 merupakan tahun kelam bagi saya dikarenakan ibu saya meninggal, dan saya paling dekat sama ibu saya dibanding ayah saya. Walaupun ya saya juga dekat tapi nggak terlalu dekat sama ayah saya, tapi saya lebih sayang sama ibu saya, tapi Allah lebih sayang sama ibu saya dibanding saya. Jadi saya sempat berdua sama Allah SWT. Tapi juga 2017 bukan kelar-kelar banget sih ya, karena tahun 2017 itu merupakan lulusan saya sarjana. Karena sarjana itu merupakan cita-cita ibu saya, karena saya anak ketiga dari 3 bersaudara, dan kakak-kakak saya belum belum mau melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini juga ini loh, karena saya ditinggal sama ibu saya itu tuh kayak saya ngerasa down banget. Karena apa? Ya, tadi saya udah bilang ya, sekarang saya lebih dekat sama ibu saya dibanding yang lainnya. Tapi yang bikin saya down, karena saat ibu saya meninggal itu saya lagi di Bandung, lagi bertugas di Bandung. Bayangin aja, kalian berada di luar kota, padahal pagi-paginya gak apa-apa nganterin saya pergi ke mana, ke gerbang rumah untuk saya pergi, dan sorenya saya langsung pergi ke Gambir naik kereta. Turun dari kereta, di telepon sama kakak saya kalau bahwasannya ibu saya masuk rumah sakit, dan itu saya langsung pusing gimana. Telepon lah tuh sama kakak saya, kenapa yang angkat ibu saya. Nah, ibu saya bilang, udah kamu terusin aja, mama gak apa-apa besok pulang. Kalau saya tenang dong, berarti mama gak apa-apa gitu kan. Biasa sih mama kayak kata turun gitu ya gulanya, jadi yang buat dia darahnya pusing turun. Jam 3 lagi enak tidur, ya perasaan emang gak bisa bohongin ya, enak-enak tidur jam 3 dan telepon, dan situ saya langsung nangis. Gak tahu kenapa, karena saat itu langsung teng gitu, jam 3 pagi. Saat itu saya nginepnya di daerah Cicendo, dan disitu alhamdulillah saya dibantu sama akang-akang untuk mencari travel, tapi alhasil tidak ada travel yang buka sama sekali di pukul 3 pagi. Akhirnya saya langsung pulang ke mana, ke bandara, ke mana, stasiun. Siapa tahu ada bisa mendapatkan tiket, tak ada, tinggal satu, dan itu saya langsung beli, naik, gak ada 5 menit sana segala. Itu merupakan hal yang paling dimudahkan dalam menggapai Jakarta. Sekarang udah ada bus ya, dulu nggak ada bus. Nah, setelah itu saya sampai di Gambir, telepon kalau ibu saya tuh masih ada, jadi hidup lagi tuh. Nggak tahu mati suri kah atau bagaimana sih, nggak tahu, karena udah terlihat masa meninggal jam 3 pagi, tapi sampai Gambir itu sekitar jam setengah 7 itu ya masih ada. Saya pergi ke rumah sakit Pasar Minggu. Sesampainya di rumah sakit Pasar Minggu sekitar pukul 9 lebih 50-an ya, 9:50, ngelihat dokter-dokter pada lari-lari. Kenapa ini, ada apa ini? Dan yang ternyata dokter pun keluar dan manggil keluarganya ibu. Saya melihat secara langsung sakaratul ibu saya, sakaratul mautnya, dan ya saya cuma bilang saya nggak bisa nangis lagi tuh, tolong salaman. Sampai yang dicuci jantung kayak gitu juga
tapi nanti aku jadi cacat nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, nanti saya terus saat ini saya juga belum udah coba kayak gitu dan tetap nggak bisa diselamatkan ya. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 ibu saya dinyatakan meninggal dunia dan saya nggak bisa nangis pasti udah di rumah dan sudah di apa ya, di sedang dimandikan dan sekarang tetangga-tetangga saya tahu sebagaimana saya sayang dan sangat cintanya sama ibu saya dan masih tetap pukul sekali. Nah, itu dia, makanya itu saya baca buku ini kayak saya rasa oh ya oke ya udah oke, gua harus bisa makan, harus ya tentunya ya kita harus bersyukur dengan apa yang ada itu satu chapter. Balik lagi kita ke chapter kita masuk ke chapter 2 ya. Chapter ini sebenarnya lanjutan dari chapter yang pertama ya. Nah, kalau chapter 2 saya bacakan ya, motivasi yang membuat saya menjadi lebih baik kayak tadi. Ketika menghadapi suatu masalah, jangan mudah terpancing dan melampiaskan seluruh emosi kita meledak keluar. Cobalah merenung sejenak untuk menenangkan diri sehingga kita mempunyai waktu untuk berpikir dan menganalisis seluruh kejadian dengan baik. Jagalah hati untuk tetap tenang dan damai sehingga masalah dari sudut pandang positif sebelum mengambil suatu tindakan. Dari ini, setiap saya memiliki kegundahan, memiliki kayak semacam ya stres lah ya dalam menghadapi kehidupan ini, saya pergi untuk melihat kereta lewat. Kenapa sih saya melihat kereta? Nggak jelas banget bunuh diri atau apa enggak. Saya nggak ada niatan untuk melakukan bunuh diri di pinggir rel kereta. Saya berpikir kayak gini, kenapa saya suka kereta? Dari kecil saya emang suka apa ya, kayak pengen jadi seorang masinis, tapi nggak sampai. Kenapa sih saya suka kereta? Karena gini, bayangin aja suatu malam gelap gulita dan di situ cuma ada rel kereta, tapi kereta itu tetap jalan menerobos tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Entah itu ada apapun, ada yang menghalangi, tetap aja kayak ya lu harus mencapai tujuan lu kemana, jadi lu harus pintar-pintar apa ya, gimana cara ya, lu harus benar-benar bisa mencapai tujuan lu ya. Lu walaupun lu gagal, lu bangkit lagi karena itu masih proses perjalanan lu. Lu harus jalan lagi sampai tujuan lu terakhir. Tujuan lu pasti apa sih? Tentunya banyak. Ada yang mau jadi presiden lah, atau mau jadi A, jadi B, atau jadi apa. Terus tujuannya ke situ. Masalah lu itu lu gagal terus ya kita bangkit lagi, kita coba lagi. Siapa tahu bagi teman-teman yang ingin apa ya, usahanya kolaps ya coba lagi. Nah, dari ini juga ya, dari ini juga menggambarkan bahwa buku ini yang chapter kedua ini kayak lebih fokus ke bagian menerima diri sendiri. Karena apa? Karena di sini banyak banget kayak apa ya, pengadilan emosi supaya kita jauh lebih tenang, jauh lebih baik untuk ke depan. Ya wajar sih namanya beradaptasi ya, pasti apa namanya, mengenai tentang ketenangan jiwa. Nah, kalau teman-teman sendiri, kalau misalkan lagi stres nih, kira-kira apa sih yang dilakuin? Apakah saya sama kayak saya ke tempat hobi, misalkan ketenangan, kereta tuh ketenangan loh ya, jangan ngeliat keretanya di pinggir
jalan raya jangan, tapi kayak di pinggir ya kayak ke taman-taman itu ada ya. Kalau di Jakarta itu ya di tempat saya ada sih. Nah, pokoknya kalau teman-teman masa muda masa stres ke tempat kopi aja. Kalau saya ke tempat yang sunyi dan kereta dengan bikin pikiran ini plong. Nah, ada juga kan kalau stres ya olahraga, kalau malam angkat beban, kalau ada yang lagi sedih tidur, ada aja kayak gitu. Cuman ya bagi saya kalau sedih tidur gak bisa, saya harus kayak memecahkan masalah yang ada di otak saya dengan bunyi klaksonnya kereta lah. Nah, ketiga nih ya, saya udah catat juga apa. Nah, di halaman 27 chapter 3 ayat halaman 27, kekerasan di dalam diri menandakan belum mampu memaafkan suatu kejadian. Adapun yang datang pada dirinya merupakan proses pembelajaran yang mereka dapatkan dari Tuhan melalui orang-orang yang datang kepada mereka. Lepaskan kekecewaan dan terimalah sesuatu yang datang pada hidup kita dengan penuh keikhlasan. Maafkanlah dan lupakan. Yang bukan. Nyambung dong. Kalau kita lagi emosi kan nggak mungkin dari ini ya pikiran, tapi ada yang pemancing keributan, entah itu teman, entah itu sahabat, bahkan keluarga sendiri. Ya kita harus memaafkan dan melupakan. Cepat nggak bisa cepat, tapi kita akan bisa cepat memaafkan seseorang. Nggak akan pernah bisa. Terus gimana? Kalau kata saya tadi hobi saya buat kereta, kalau dia ada masalah dan saja masalah yang tadi harus pecahkan dengan ikhlasan kereta, baru saya bisa memaafkan dan mengikhlaskan walaupun masih ada di hati. Itu juga bentuk kayak terapi terapi dengar apa kereta melewati gini gitu, luar biasa. Nah, ketika buku ini nih ya, yang buat saya tuh kayak ngerasa hidup jauh lebih baik. Dan tentunya dari buku ini juga saya merasakan ketenangan jiwa. Jadi walaupun ya, apa tetap kemungkinan, kadang saya juga lupa terhadap isi buku yang saya baca. Karena apa? Emosi. Karena emosi kita akan melupakan apapun, bahkan kita dapat melakukan hal yang malang. Ya kayak ya tadi bunuh diri, jadi atau ya, melakukan apapun yang di luar nalar. Nah itu aja ya. Nah itu dia buku-buku dari Bunda Arsaniti yang dari Soul Reflection. Di sini ada 3 chapter dan masing-masing chapter itu kayak ada sekitar 100 ya, kayak 100 dan 300 pasti ya. Kalian bisa cari buku ini di saya pesen ya di Bunda Arsanitinya di Instagramnya, atau bisa baca buku di perpustakaan Oke, sekian gue Muhammad Nur. Terima kasih sudah menonton dan ya melihat
curhatan saya terhadap kehidupan saya. Sampai bertemu